Sudah setahun aku menunggu Antonio. Tapi sampai hari ini, ia belum pulang juga. Sudah setahun aku membiarkan pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela terbuka agak lebih lama di setiap senja. Karena barangkali saja akan kelihatan olehku Antonio berjalan pulang dari kejauhan dan berlari-lari memelukku. Tapi tiada seorang pun tampak di pintu pagar itu, yang berlari-lari memeluknya sambil berseru, "Mah!" Betapa aku merindukannya. Antonio yang bengal, Antonio yang ceria. Rupanya ia sama keras kepala seperti Ricardo, kakaknya, yang sudah lama menghilang, tiada kabar, tiada berita. Maria telah kehilangan Gregorio, suaminya yang perkasa. Kata orang, tubuhnya hancur berkeping-keping, jadi serpihan daging yang berserakan. Maria telah kehilangan Ricardo, anak sulungnya yang pemberang, yang bersumpah akan membalas dendam kematian ayahnya. Kata orang, ia menjadi mesin perang yang sangat kejam. Kata orang, Ricardo tak pernah membiarkan serdadu musuh melepaskan nyawa tanpa kesakitan yang teramat sangat. Ricardo telah menjadi seorang penyiksa. Kehilangan Gregorio menghancurkan hatinya. Kepergian Ricardo mematikan jiwanya. Dan kehilangan Antonio mengacaukan kerja otaknya. Antonio yang hanya tahu bergitar dan berdansa. Anak bungsuku yang tampan, dengan rambut ikalnya yang panjang, dengan suaranya yang halus, dan yang matanya penuh kasih. Akhirnya terbakar juga hatinya. Maria sudah lama mengatakan kepada Antonio betapa hancur hatinya kehilangan Gregorio dan betapa nestapa rasanya mendengar Ricardo menjadi seorang pembunuh yang haus darah. Dan Maria sudah mengatakan kepada Antonio bahwa kini hanya dialah satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan hidup. Tapi, Antonio yang remaja, mengapa pula ia perlu mengajari ibunya tentang apa arti merdeka? Sudah setahun Maria membiarkan dirinya mengira bahwa suatu ketika Antonio akan muncul di sana. Maria tahu ia akan melihat anak bungsunya itu di sana, dengan rambut keemasan dalam cahaya senja, yang berkibar-kibar dalam tiupan angin dari pantai. Sudah setahun Maria membiarkan dirinya berharap-harap cemas melihat Antonio berdiri di sana suatu ketika. Maria tahu ia akan memeluk anak bungsunya yang tegap dan tampan seperti ayahnya itu. Mengajaknya berjalan-jalan di pantai yang menguning dan membiru. Nyuruhnya bercerita berlama-lama seperti seorang pemuda mengungkapkan perasaan kepada kekasihnya, meski kepada ibunya. Betapa Maria merindukan Antonio. Maria ingin mengingatkan Antonio pada bunyi ombak, pada suara angin, pada bisikan daun-daun yang gugur. Seperti ia menyanyikannya dulu bersama Gregorio ketika Antonio masih bayi dan pergi ke pantai. Sementara Ricardo yang kecil berlari-lari menghindari ombak.
Sudah setahun, Maria. Sudahlah. Ia masih hidup. Tak seorang pun menemukan mayatnya. Tentu saja tak seorang pun menemukan mayatnya. Mereka mengangkutnya dengan truk, tidak membedakan yang mati dengan yang setengah mati. Mereka tidak menemukannya, Evangelista. Ia pasti lari ke hutan, bergabung dengan Ricardo. Ia pasti kembali, Evangelista. Ia pasti kembali. Maria yang malang. Tapi ia bukan satu-satunya yang kehilangan. Bahkan tak ada keluarga yang tidak kehilangan. Ada yang jadi korban, ada yang hilang. Aku yakin dia masih hidup, Evangelista. Aku yakin Antonioku akan kembali. Sudah setahun. Sudah setahun semenjak peristiwa itu terjadi. Maria tidak pernah ingin mengingat-ingatnya lagi. Bahkan, Maria merasa tidak mungkin mengingat-ingatnya lagi karena begitu kuat keinginannya untuk menganggap semua itu tak pernah terjadi. Maria selalu ingin segala sesuatunya tetap tenang, tentram dan damai. Seperti ketika Gregorio masih hidup, Ricardo masih bersamanya, dan Antonio belum lenyap tak tentu rimbanya. Setidak-tidaknya ketika masih ada Antonio, seperti ketika belum terjadi peristiwa itu, setahun yang lalu. Aku juga kehilangan anakku, Maria. 3 orang. Aku juga kehilangan suamiku, Maria. Aku kehilangan seluruh keluargaku. Aku kini sebatang kara, Maria. Engkau masih punya Evangelista. Sudah setahun. Sudah setahun Maria berdoa agar Antonio dikembalikan kepadanya. Setiap kali ia menutup kembali pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela bila malam tiba, ia percaya bahwa ia masih punya kesempatan berharap. Aku akan menyediakan segelas bir untuk buah hatiku. Menyediakan pakaian terbersih baginya. Dan aku akan minta Antonio bercerita. Tentu aku tidak akan minta Antonio bercerita tentang darah dan air mata itu. Cerita duka semacam itu sudah tidak menarik lagi, karena sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Perasaan tertindas, terlecehkan, dan terhina itu, aku tidak ingin lagi mendengarnya. Perasaan yang sudah terlalu lama hanya membangkitkan perlawanan, dan tiada lain selain perlawanan. Dari masa ke masa, yang selalu dan selalu dibayar dengan kesakitan dan nyawa. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar supaya bisa berjalan dengan kepala tegak itu. Sudah setahun. Sudah setahun semenjak peristiwa itu, Maria duduk di sana, memandang cahaya yang gemetar setiap senja, dengan perasaan bahwa suatu ketika Antonio akan muncul seperti biasa. Seperti ketika belum ada orang bicara tentang kedaulatan dan cita-cita. Aku ingin mendengar Antonioku bercerita tentang apa saja, yang ringan-ringan saja, seperti
tentang wanita-wanitanya. Tentu aku tahu Antonioku yang tampan selalu dikerumuni wanita. Rosa, Conchita, Sonia. Memang sudah setahun. Tapi memang baru setahun bagi Maria. Ada lebih banyak lagi wanita dengan nama Maria yang sudah bertahun-tahun membuka pintu pagar, pintu rumah dan jendela-jendela mereka untuk menanti anak-anak lelakinya. Banyak juga di antaranya yang telah kehilangan harapan untuk percaya bahwa suatu ketika anaknya akan kembali dan tak pernah lagi membuka pintu-pintunya. Banyak juga di antara yang tidak membuka-buka pintunya itu tidak pernah keluar lagi selama-lamanya. Memang, banyak juga yang mengubur dirinya sendiri dalam kepiluan yang tiada satu pun bisa menghidupkannya kembali. Tidak juga perlawanan ini, tidak juga pemberontakan ini. Ada Maria yang telah membuka pintu dan menunggu. Ada Maria yang menutup pintu dan ditunggu. Dan entah kapan akan kembali. Di luar, aku melihat tentara berbaris. Sudah bertahun-tahun mereka berbaris seperti itu di depan rumahku. Tapi, aku tak juga terbiasa dengan pemandangan itu. Aku masih selalu melihatnya sebagai sesuatu yang asing. Derap langkah itu sudah menjauh ketika terdengar suara pintu pagar dibuka orang. Hari sudah gelap. Rupanya Maria terlalu lama melamun, sehingga pintu pagar belum ditutupnya. Meski hari sudah gelap. Mama, aku kembali, Mah. Antonio? Iya, aku Antonio. Antonionya Mama. Mama lupa ya sama aku. Di hadapan Maria bersimpuh seorang pemuda. Tapi Maria tidak mengenalnya. Kepalanya penuh pitak seperti hutan gundul dengan cukuran yang tidak teratur. Matanya yang sebelah kiri tertutup. Sedangkan yang kanan, meskipun masih terbuka tapi juga terpicing-picing setengah tertutup. Wajahnya penuh dengan bekas luka. Codet yang menyilang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ia tidak bertelinga. Hidungnya seperti pindah dari tempatnya semula. Mulutnya mencong dan gigi depannya ompong. Bajunya lusuh, tidak bersandal, dan segenap kuku jari kaki dan tangannya tampak telah dicabut dengan paksa. Ia sangat kurus dan kering. Hanya dari matanya yang setengah terpicing-picing itu terlihat tanda kehidupan yang membara. Selebihnya rongsokan.
Kamu bukan Antonio. Aku Antonio, Ma. Antonionya Mama. Kamu bukan Antonio. Antonioku tampan sekali seperti malaikat. Kamu bukan Antonio. Ma, mereka menghajarku. Mereka menghajarku setiap hari karena aku gak pernah mau mengaku. Ya, apa yang mau ku akui, Ma? Aku kan gak pernah melakukan apa-apa. Dan karena aku gak mau mengaku, mereka memukuliku. Mereka menghancurkan tubuhku, Ma. Teman-teman sampai gak kenal sama aku lagi. Mulutku rusak parah. Suaraku juga berubah. Tapi, Ma, aku ini tetap Antonio. Percayalah padaku. Kamu bukan Antonio. Kamu Antonio yang lain. Tante coba jelaskan ke Mama, Tante. Kalau aku ini Antonio, anaknya. Kamu siapa? Siapa dia, Maria? Tante, masa Tante juga gak kenal aku? Coba lihat aku. Aku Antonio. Boleh jadi mereka merusak tubuhku, tapi mereka gak akan bisa menghancurkan jiwaku. Pukulan yang diberikan padaku karena aku gak mau mengaku, justru hanya membuatku semakin kuat. Mungkin aku memang bukan Antonio yang dulu. Tapi Tante, aku tetap keponakanmu. Antonio anak Gregorio dan Maria. Aku Antonio adik Kak Ricardo. Evangelista memeluk Maria dari belakang. Keduanya memandang lelaki itu bagaikan memandang sesosok makhluk asing. Kamu bukan Antonio. Kamu bukan Antonio. Pergilah dari sini. Lelaki yang mengaku bernama Antonio itu terdiam sejenak. Matanya yang sebelah, yang terpicing-picing itu tampak muram. Mimpi-mimpinya selama 365 malam terhapus dalam 1 detik saja. Sudah setahun, Ma. Sudah setahun aku merindukan Mama. Setiap malam, aku selalu memimpikan pertemuan ini. Mama, Tante Evangelista, aku akan pergi. Walaupun aku gak tahu tempat mana lagi yang paling baik untuk kembali selain kemari. Barangkali memang belum waktunya bagi kita untuk merasa bahagia. Ternyata bumi ini memang sudah bukan rumah kita lagi. Mungkin kalian udah gak kenal aku lagi. Tapi percayalah, gak ada Antonio lain selain aku yang menjadi bagian keluarga ini. Selamat tinggal. Tolong jaga Mama untukku, Tante. Kamu bukan Antonio. Pergilah dari sini. Sosok tubuh yang rombeng itu melangkah pergi. Terdengar suara kerikil bergeser, pintu pagar yang ditutup, dan angin berembus kencang sekali. Tutup
semua jendela itu, Evangelista. Nanti orang gila itu nekat kemari. Tenanglah Maria. Aku di sini bersamamu. Evangelista menutup jendela. Sambil menarik gorden, ia menatap kegelapan malam. Masih dilihatnya lelaki itu mengusap sebelah matanya, yang terpicing-picing setengah terbuka dan setengah tertutup. Lelaki itu berjalan dengan terseok, menjauh dan menghilang dalam kelam. Sayup-sayup masih terdengar derap langkah tentara yang berbaris itu. Jakarta, 21 Oktober 1992.